Di Pura Agung Besakih pada bagian strata 3 dari Palemahan Besakih, yakni di atas Pura Padma 3 Penataran Besakih, terdapat sebuah Meru Tumpang 11 sebagai stanana dari Ratu Majapahit atau sering disebut dengan Ratu Mas. Pelinggi ini memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat Besakih sejak zaman dahulu dan juga bagi masyarakat di pegunungan yang disebut masyarakat pragunung. Pada zaman dahulu di Meru Tumpang 11 ini masyarakat Besakih menghaturkan sesaji khusus yang terkait dengan upacara perkawinan. Demikian juga masyarakat pragunung menghaturkan pengapih atau semacam peson-peson atau iuran wajib berupa uang kepeng yang dihaturkan ke hadapan Ratu Majapahit dan digunakan untuk membiayai upacara dan pemeliharaan bangunan Meru. Ratu Majapahit dipuja di bangunan suci yang disebut dengan Menjangan Seluang. Ratu Mas diidentikan dengan Betara Chandra atau bulan atau Dewi Bulan atau Wulan. Di sini tempatnya memohon Tirta Sanjiwani atau Merta Sanjiwani, atau disebut juga air suci kehidupan abadi. Ida Ratu Majapahit adalah Gayatri Rajapatni, seorang wanita hebat di balik kejayaan Majapahit. Gayatri merupakan salah satu istri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, yang menurunkan raja-raja selanjutnya. Dari Gayatri lahir Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribuana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Siapa dan bagaimana peran Gayatri Rajapatni dalam sejarah kerajaan Majapahit hingga mencapai masa gemilangnya? Siapa pula Gayatri Rajapatni? Dalam buku Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya Earl Drake, dijelaskan Gayatri adalah putri bungsu dari Kertanegara Raja Singasari. Setelah serbuan kerajaan Kediri terhadap kerajaan Singasari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singasari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa-sisa kejayaan kerajaan Singasari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajna Paramita atau Dewi Kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya, Gajah Mada, dan Ratu Tribuana, dan juga cucunya, Hayam Wuruk. Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jayanegara wafat. Dia menjadikan putrinya, Tribuana Tunggadewi, untuk menjadi raja. Langkah tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singasari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi ibu suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Seperti bagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Majapatih.
Mahapati. Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Gayatri dengan lelaku hidupnya sungguh telah memberikan inspirasi nyata bagi perempuan di masa dahulu bahkan di masa kini. Menurut negara Kertagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta. Akan tetapi, Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi bhiksuni atau pendeta Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya, Tribuana Tunggadewi, naik tahta mewakilinya pada tahun 1329, menggantikan Jayanegara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Negara Kertagama seolah-olah memberitakan kalau tahta Jayanegara diwarisi Gayatri karena ibu tirinya adalah putri Kertanegara. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu, kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua, dan garis keturunan yang masih tersisa adalah dari Gayatri. Karena Gayatri telah menjadi bhiksuni, maka pemerintahnya pun diwakili oleh putrinya Tribuana Tunggadewi yang diangkat sebagai Raja Putri atau Raja Perempuan. Sebutan untuk membedakan dengan istilah ratu dalam bahasa Jawa berarti penguasa. Penderitaan Gayatri saat sebelum meninggalnya dikarenakan Ida Ratu Mas atau yang disebut sebagai Gayatri menerima permintaan Brahma untuk membuatnya menjadi pendampingnya menggantikan Saraswati. Saraswati adalah istri Dewa Agung Brahma. Dikatakan bahwa Brahma dan Gayatri mendapat kutukan dari Dewi Saraswati. Hal ini bermula dari saat di mana ketika Saraswati terlambat hadir pada upacara keagamaan yang penting. Ketika menunggu istrinya, Saraswati, untuk memulai upacara keagamaan yang penting dan karena tidak dapat memulai ritual tepat waktu, Dewa Brahma meminta nasihat dari para dewa lainnya. Para dewa menanggapinya dengan membuatkan istri baru untuk Brahma, yaitu Gayatri, agar upacara bisa berjalan tepat waktu. Dan Dewa Brahma melaksanakannya. Dewa Brahma meminta Gayatri untuk menjadi pendampingnya menggantikan Dewi Saraswati. Namun ketika Saraswati akhirnya muncul, beliau tidak senang melihat suaminya dengan wanita lain dan mengutuk Brahma untuk tidak pernah disembah oleh umat manusia. Begitupun Gayatri atau Ida Ratu Mas Pait. Dan itulah penyebab dari menghilangnya Dewi Gayatri, Raja Patni, Dewi Gayatri Raja Patni atau Ida Ratu Mas Pait. Tidak ada lagi cerita tentang mereka. Dewa Brahma
dan Gayatri Rajapatni atau Ida Ratu Majapahit. Dan hari ini saya tergerak untuk pergi ke Pura Besakih, seperti ada panggilan leluhur. Seperti ada kesadaran dari leluhur Saraswati untuk membebaskan leluhur Gayatri Rajapatni dari kutukan, melepaskan Gayatri Rajapatni atau Ida Ratu Majapahit dari kutukannya istri yang marah akibat dihadirkannya wanita lain dalam kehidupan suaminya. Hari ini kutuk leluhur telah diputuskan. Pembayaran karma masih berjalan. Semoga Gayatri yang sering saya lihat sering menangis di dalam kuil karena terbelenggu oleh kutukan dari Saraswati, bisa tersenyum lagi dan mengabdikan dirinya bersama Ibu Saraswati demi kedamaian dunia. Demi terciptanya keadilan, kedamaian, cinta kasih yang tulus bagi bumi ini. Penyatuan dua kekuatan untuk membangun bumi yang kita cintai ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.